Desa Tentrem selalu hidup dalam kedamaian. Sawah menghijau, air sungai jernih mengalir, dan burung-burung berkicau merdu setiap pagi. Warga desa hidup rukun, saling membantu, dan jarang sekali ada masalah besar. Pak Andi, seorang petani, selalu bekerja keras menggarap sawahnya. Rezeki itu dicari dengan usaha, katanya kepada Mas Dika, pemuda yang baru merintis usaha kecil-kecilan. Di pasar, Pak Heri dikenal sebagai pedagang yang jujur. Warungnya selalu ramai pembeli karena ia tak pernah menipu dalam timbangan. Sementara itu Mbak Gunadi, orang tertua di desa, sering duduk di serambi rumahnya, mengawasi kehidupan desa dengan bijaksana. Namun kedamaian desa Tentrem mulai terusik. Awalnya, hanya 1-2 orang yang mengeluhkan kehilangan uang. Pak Andi heran saat menyadari uang hasil panennya berkurang, padahal ia yakin sudah menyimpannya dengan baik. Mas Dika juga mengeluhkan hal yang sama. Tiap malam aku kunci warung, tapi pagi-pagi uang di laci berkurang, ujar Pak Heri suatu hari. Aku juga kehilangan uang di lemari, tambah Mas Dika. Warga mulai cemas. Mereka mencoba mencari penyebabnya, tapi tidak ada tanda-tanda pencurian. Pintu dan jendela tetap terkunci, tidak ada jejak orang luar yang masuk ke rumah mereka. Ini bukan pencuri biasa, gumam Mbah Gunadi suatu malam saat beberapa warga berkumpul di rumahnya. Apa mungkin? Pak Andi tidak melanjutkan kalimatnya, tapi tatapan warga lain mulai menunjukkan kekhawatiran yang sama. Mereka mulai berjaga di malam hari. Beberapa pemuda termasuk Mas Dika berkeliling desa dengan membawa obor dan bambu runcing. Namun malam-malam berlalu tanpa hasil. Tidak ada tanda-tanda pencuri, tapi uang tetap hilang dari rumah-rumah warga. Hingga suatu malam, Mas Dika melihat sesuatu di kebun belakang rumah Pak Heri. Dalam gelap, seekor babi hitam besar berkeliaran dengan gerakan aneh. Matanya merah menyala dan bulunya terlihat kasar. Tanpa berpikir panjang, Mas Dika memberi isyarat kepada warga lain. Dalam hitungan detik mereka berlarian membawa obor dan mengepung babi itu. Babi itu tampak menyadari kehadiran mereka dan berlari menuju hutan. Warga mengejarnya, tapi langkahnya begitu cepat. Mereka hampir menangkapnya beberapa kali, tapi selalu saja babi itu berhasil lolos. Di batas desa, Mbah Gunadi berdiri dengan tenang, membawa segayung air kembang 7 rupa. Babi ngepet, berhenti kau! Suaranya menggema di malam yang sunyi. Namun, babi itu tidak berhenti. Dengan lompatan terakhirnya, ia menghilang di balik semak-semak. Warga mencari ke segala arah, tapi tidak menemukannya. Pagi harinya, warga mendatangi setiap rumah, berharap menemukan seseorang yang kelelahan atau sakit mendadak, ciri-ciri orang yang melakukan pesugihan babi ngepet. Tapi tidak ada satupun yang terlihat mencurigakan. Hari-hari berlalu, kehilangan uang masih terus terjadi, tapi babi hitam itu tidak pernah tertangkap. Hingga akhirnya, warga hanya bisa menerima kenyataan bahwa ada sesuatu di desa mereka yang tak bisa dijelaskan. Desa Tentrem kembali tentram, tapi setiap malam, beberapa warga masih berjaga-jaga. Tidak ada yang tahu siapa yang menjadi babi ngepet, dan mungkin mereka tidak akan pernah tahu. Waktu terus berlalu, tetapi rasa was-was masih menyelimuti warga desa Tentrem. Meskipun kehilangan uang tidak separah sebelumnya, perasaan takut dan curiga mulai menggerogoti hati mereka. Setiap malam beberapa pemuda tetap berjaga, berharap bisa menangkap babi misterius itu, tapi hasilnya nihil. Pak Andi, yang awalnya hanya kehilangan sedikit uang, kini mulai merasa ada yang tidak beres. Suatu hari ia menyadari bahwa bukan hanya uang yang hilang, tetapi juga perhiasan istrinya yang disimpan rapi di dalam lemari. Ini sudah keterlaluan, serunya saat berkumpul di rumah Mbah Gunadi. Aku yakin ini bukan pencuri biasa. Tidak ada jejak, tidak ada tanda-tanda rumah dibobol. Pak Heri mengangguk setuju. Aku juga mengalami hal yang sama. Bahkan aku mulai curiga dengan beberapa orang di desa ini. Kecurigaan mulai mengarah ke beberapa warga yang tiba-tiba terlihat lebih kaya dari sebelumnya. Ada seorang pemuda yang dulunya hidup pas-pasan, kini membeli motor baru. Ada pula seorang ibu rumah tangga yang biasanya sederhana, kini sering mengenakan perhiasan mahal. Jangan asal menuduh, kata Mbah Gunadi dengan suara tenang. Setan itu bekerja dengan cara yang licik. Kalau memang ada yang bersekutu dengannya, kita harus punya bukti. Malam itu, warga merencanakan sesuatu. Mereka menyebar ke beberapa titik di desa, berharap bisa menangkap babi hitam itu. Beberapa pemuda membawa air kembang 7 rupa dan kain merah yang katanya bisa melemahkan makhluk gaib. Sekitar tengah malam, Mas Dika yang berjaga dekat sungai tiba-tiba melihat bayangan hitam bergerak di antara pepohonan. Babi itu lagi, bisiknya sambil memberi isyarat ke yang lain. Tanpa menunggu lama,
Mereka berlari mengejar. Babi hitam itu berlari lebih cepat dari sebelumnya, tetapi warga juga lebih siap. Kali ini mereka sudah memasang jaring di beberapa sudut desa. Saat babi itu hampir mencapai perbatasan desa, jaring yang dipasang berhasil menjerat kakinya. Babi itu menggelepar, mengeluarkan suara mengerikan yang membuat bulu kuduk merinding. Warga segera mengelilinginya. Beberapa berani mendekat dengan membawa obor. "Ini saatnya!" teriak Pak Andi, lalu menyiramkan air kembang ke tubuh babi itu. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Alih-alih berubah menjadi manusia, babi itu justru mengeluarkan suara geraman yang lebih dalam. Matanya bersinar merah menyala, tubuhnya semakin besar, dan dalam sekejap jaring yang menjeratnya robek begitu saja. Babi itu melompat tinggi, berlari ke arah hutan, dan menghilang dalam kegelapan. Warga hanya bisa terdiam, napas mereka memburu. "Apa-apaan itu?" Mas Dika bertanya dengan suara bergetar. Mbah Gunadi menghela napas panjang. "Aku sudah menduga, ini bukan sekadar babi ngepet biasa. Mungkin ada sesuatu yang lebih besar di balik ini semua." Warga pulang dengan perasaan campur aduk. Mereka gagal menangkap babi itu, dan kini mereka justru merasa bahwa makhluk itu lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Sejak kejadian itu, tidak ada lagi yang kehilangan uang. Tapi setiap malam, beberapa warga mengaku masih mendengar suara langkah berat di sekitar rumah mereka. Tidak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi di Desa Tentrem. Desa Tentrem tak lagi setentram namanya. Kejadian demi kejadian membuat warga semakin gelisah. Meski tidak ada lagi yang kehilangan uang, suasana di desa terasa lebih mencekam. Beberapa warga mengaku sering mendengar suara langkah berat di sekitar rumah mereka pada tengah malam. Ada yang mendengar suara menggeram seperti binatang buas. Ada pula yang merasa rumahnya bergetar, seolah ada sesuatu yang bergerak di atap. Malam-malam semakin panjang. Orang-orang mulai takut keluar rumah setelah maghrib. Anak-anak dilarang bermain terlalu jauh, dan para pedagang di pasar menutup lapak lebih awal. Hingga akhirnya, sebuah kejadian menggemparkan terjadi. Suatu malam, suara teriakan histeris terdengar dari rumah Pak Andi. Warga yang mendengar langsung berlarian ke rumahnya. Mas Dika, yang kebetulan berjaga malam itu, menjadi orang pertama yang sampai. Begitu pintu dibuka, pemandangan mengerikan langsung menyambut mereka. Istri Pak Andi, Bu Siti, tergeletak di lantai dengan tubuh gemetar. Matanya melotot ketakutan, mulutnya terbuka seakan ingin berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Pak Andi sendiri duduk di sudut ruangan, wajahnya pucat pasi. Ada di sana," ia menunjuk ke arah jendela. Warga segera menoleh, tapi yang terlihat hanya gelap pekat di luar sana. Beberapa orang berani keluar untuk memeriksa, tapi tak menemukan apa-apa. "Pak Andi, apa yang terjadi?" tanya Mbah Gunadi. Pak Andi masih gemetar, napasnya tersengal-sengal. Aku melihatnya, Mbah. Maksudmu babi itu?" Pak Andi menggeleng pelan. Bukan babi. Itu makhluk besar, tinggi, matanya merah, dan suaranya. Ia tak sanggup melanjutkan kata-katanya. Bu Siti yang masih syok tiba-tiba mulai menangis histeris. Ia menjerit-jerit tanpa bisa dikendalikan, tubuhnya menggeliat seolah ada sesuatu yang menguasainya. "Pegangi dia!" teriak Mbak Gunadi. Beberapa warga berusaha menenangkan Bu Siti, tapi kekuatannya seperti bukan manusia biasa. Ia meronta dengan tenaga luar biasa, matanya kosong, dan dari mulutnya keluar suara yang bukan suaranya sendiri. "Kalian tidak akan pernah menangkapku." Suara itu dalam, serak, dan menggema di seluruh ruangan. Beberapa warga mundur ketakutan. Mbah Gunadi segera mengambil air doa yang sudah ia siapkan dan menyiramkan ke wajah Bu Siti. Seketika, tubuh Bu Siti kejang, lalu jatuh pingsan. Warga yang melihat kejadian itu mulai ketakutan. Jika sebelumnya mereka hanya menghadapi babi ngepet, kini ada sesuatu yang lebih mengerikan. "Kita harus segera mencari tahu siapa yang terlibat dalam ini," kata Mbah Gunadi dengan suara tegas. "Kalau tidak, desa ini akan hancur oleh teror yang lebih besar." Malam itu tak ada yang bisa tidur. Warga berkumpul di rumah masing-masing, berdoa agar mereka selamat dari ancaman yang belum mereka pahami sepenuhnya. Namun satu hal yang pasti, teror di Desa Tentrem baru saja mencapai titik yang lebih menyeramkan. Malam-malam di Desa Tentrem semakin mencekam. Kejadian di rumah Pak Andi menyadarkan warga bahwa mereka tidak hanya berhadapan dengan babi ngepet, tetapi sesuatu yang lebih jahat. Desa kini tak pernah benar-benar tidur. Warga mulai berjaga secara bergiliran, bersenjata obor, bambu runcing, dan air doa yang diberikan oleh Mbah Gunadi. Bahkan para ibu dan anak-anak pun ikut berdoa di rumah masing-masing, berharap perlindungan dari Yang Maha Kuasa.
Pak Harry, yang selama ini lebih banyak diam, akhirnya angkat bicara. Kita tidak bisa terus begini. Kalau kita hanya menunggu, kita yang akan jadi korban berikutnya. Apa maksudmu? Tanya Mastika. Kita harus memasang jebakan, jawab Pak Harry, matanya penuh tekad. Warga langsung menyetujui ide itu. Mereka mempersiapkan segala macam perangkap di berbagai titik desa. Jaring kawat berduri di jalan setapak menuju hutan, lubang jebakan di dekat kandang ternak, serta tali dengan lonceng yang akan berbunyi jika disentuh. Namun, perangkap yang paling mereka andalkan adalah jebakan di tengah desa. Di sana, mereka meletakkan sebongkah emas dan uang dalam kendi, berharap bisa menarik perhatian babi ngepet. Malam itu, semua warga bersiaga. Tak ada yang tidur. Obor dinyalakan di setiap sudut desa. Pukul 2 dini hari, suara lonceng di salah satu perangkap berbunyi nyaring. Dia datang, seru seseorang. Dengan cepat, warga berlarian ke arah suara. Di kegelapan malam, mereka melihat sosok babi hitam besar dengan mata merah menyala, berdiri tepat di dekat jebakan uang. Pak Andi dan Mas Dika langsung melemparkan jaring, tapi sesuatu yang tak terduga terjadi. Babi itu mengeluarkan suara geraman yang dalam, dan dalam sekejap tubuhnya seperti diselimuti bayangan hitam pekat. Jaring itu seolah menembus tubuhnya tanpa efek. Babi itu berlari dengan kecepatan mengerikan, melewati para warga yang berusaha menangkapnya. Tiba-tiba angin kencang bertiup, membuat obor-obor padam serentak. Gelap. Yang terdengar hanyalah suara napas tercekat dan langkah kaki warga yang panik. Lalu terdengar suara tertawa dari arah hutan. Tawa itu bukan tawa manusia. Suara berat bergema seolah datang dari berbagai arah sekaligus. "Ha, tak akan pernah menangkapku." Tiba-tiba beberapa warga menjerit histeris. Pak Harry jatuh ke tanah, tubuhnya menggigil, mulutnya terbuka tapi tak ada suara yang keluar. Ia menatap sesuatu di depan, tapi tak seorang pun bisa melihat apa yang dilihatnya. Mas Dika mencoba menariknya berdiri, tapi begitu menyentuh bahunya, Pak Harry langsung pingsan. "Lari! Kita harus kembali ke desa!" teriak seseorang. Warga yang masih sadar langsung berhamburan kembali ke rumah masing-masing. Beberapa yang terlalu takut bahkan meninggalkan senjata mereka di jalan. Di rumah Mbah Gunadi, mereka yang selamat berkumpul dengan napas terengah-engah. "Apa yang baru saja terjadi?" tanya Pak Andi. Suaranya bergetar. Mbah Gunadi, yang selama ini selalu tenang, kini terlihat lebih serius dari biasanya. Ini bukan sekadar babi ngepet biasa. Ada sesuatu yang lebih kuat, lebih tua, dan lebih jahat yang melindunginya. Warga terdiam. Malam itu, mereka tidak hanya gagal menangkap babi ngepet, tapi juga menyadari bahwa yang mereka hadapi mungkin bukan lagi manusia yang bersekutu dengan setan, melainkan setan itu sendiri. Dan yang lebih menakutkan, mereka masih belum tahu siapa di antara mereka yang terlibat dalam semua ini. Keesokan paginya, desa Tentrem tak lagi sama. Warga yang semalam ikut beronda masih ketakutan. Beberapa bahkan tak berani keluar rumah. Pak Harry yang semalam pingsan belum sadarkan diri. Matanya terbuka tapi kosong, seperti melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Istrinya menangis terseduh di sampingnya. "Pak Harry, bangun Pak." Namun tak ada respons. Mbah Gunadi segera dipanggil. Dengan membawa air doa dan beberapa helai daun sirih, ia mendekati Pak Harry, membisikkan sesuatu ke telinganya. Saat air doa menyentuh dahinya, tubuh Pak Harry kejang hebat. Mulutnya bergerak-gerak, tapi suara yang keluar bukan suaranya sendiri. "Sia-sia kalian semua akan binasa," istrinya menjerit. Warga yang menyaksikan langsung mundur ketakutan. Mbah Gunadi tetap tenang, ia menggumamkan doa-doa dengan suara lebih keras. Pak Harry menggeliat, wajahnya berkerut kesakitan. Lalu tiba-tiba, ia menjerit panjang dan pingsan lagi. Kali ini, setelah beberapa menit, ia sadar. Matanya kembali normal, wajahnya dipenuhi keringat dingin. "Apa yang terjadi Pak Harry?" tanya Pak Andi. Pak Harry menggigil. Aku melihat sesuatu." "Melihat apa?" desak Mas Dika. Pak Harry menelan ludah, suaranya lirih, tapi penuh ketakutan. Ada makhluk besar, lebih tinggi dari manusia, dengan kepala menyerupai babi. Tubuhnya hitam pekat seperti bayangan, dan matanya merah seperti bara api. Warga bergidik. "Itu bukan babi ngepet biasa," kata Mbak Gunadi pelan. "Itu bisa jadi tuannya." Warga yang mendengar langsung gemetar. Selama ini mereka hanya menduga ada seseorang yang menjadi babi ngepet, tapi kini mereka dihadapkan pada kemungkinan lain. Mereka melawan sesuatu yang lebih kuat dari manusia biasa. Pak Harry masih ketakutan. Makhluk itu berkata, jika kita terus mencampuri urusannya, desa ini akan menjadi neraka. Suasana hening.
Beberapa warga mulai merasa ingin menyerah. Bagaimana kalau kita biarkan saja? Yang penting kita selamat, kata seseorang di tengah kerumunan. Tidak bisa. Suara Pak Andi menggelegar. Kalau kita biarkan, dia akan semakin berani. Hari ini mungkin hanya uang, besok bisa nyawa kita yang diambil. Warga kembali bimbang. Sebagian masih takut, tapi sebagian mulai merasa marah. Saat mereka masih berdiskusi, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari luar. Api! Api! Mereka semua berlari keluar. Dan yang mereka lihat membuat jantung mereka serasa berhenti berdetak. Sebuah rumah di ujung desa terbakar hebat. Rumah itu milik Pak Manto, salah satu warga yang beberapa hari lalu dicurigai tiba-tiba kaya. Namun, yang lebih mengerikan lagi adalah di depan rumah itu, di tanah yang terbakar, terlihat jejak kaki besar, bukan jejak babi, tapi sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih menyeramkan. Api membumbung tinggi, dan di tengah kobaran itu, warga bersumpah melihat sepasang mata merah menyala menatap mereka dari kegelapan. Lalu, terdengar suara tertawa yang sama seperti semalam. Tawa yang bergema di seluruh desa membuat bulu kuduk merinding dan hati mereka dicekam teror yang lebih dalam. Malam ini, desa Tentrem tidak lagi memiliki tempat aman. Suasana desa Tentrem semakin kacau. Api yang melalap rumah Pak Manto akhirnya berhasil dipadamkan. Tapi yang ditemukan di dalam rumah justru membuat semua warga makin ketakutan. Di tengah-tengah puing yang masih mengepulkan asap, Pak Manto ditemukan terduduk di lantai. Tubuhnya penuh luka bakar, tapi ia masih hidup. Matanya melotot seperti orang kesurupan. Mulutnya bergerak-gerak tanpa suara. Saat Mbah Gunadi mencoba mendekat, tiba-tiba Pak Manto menarik napas dalam, lalu berteriak histeris. Aku tidak melakukannya, bukan aku, bukan aku. Teriakannya begitu keras sampai beberapa warga menutup telinga. Mas Dika yang ketakutan langsung berbisik pada Pak Andi. Dia pasti pelakunya. Dia pasti babi ngepet itu. Suasana yang sudah panas makin membara. Warga yang sudah sejak lama mencurigai Pak Manto langsung mengerumuni rumahnya dengan wajah penuh amarah. Dia kaya mendadak. Rumahnya terbakar karena kesaktian babi ngepet. Dia harus dihukum. Tanpa menunggu lebih lama, beberapa warga langsung menyeret tubuh Pak Manto keluar dari rumahnya. Pria itu masih menjerit, tapi suaranya makin lemah. Aku bukan babi itu, katanya tersengal, tapi tak ada yang peduli. Pak Heri yang masih dalam kondisi lemah mencoba menghentikan mereka. Tunggu, kita harus buktikan dulu. Namun teriakan warga lebih kencang. Tidak ada waktu untuk itu. Pak Manto diikat di tengah lapangan desa di bawah penerangan obor. Warga semakin histeris. Beberapa melempar batu ke arahnya, sementara yang lain berteriak-teriak agar segera dihukum. Mbah Gunadi mencoba menenangkan mereka. Jangan gebah, bisa jadi ini hanya jebakan. Bisa jadi pelakunya masih ada di antara kita. Tapi suara Mbah Gunadi tenggelam dalam kemarahan. Saat salah satu warga mengangkat parang, siap menghabisi Pak Manto, tiba-tiba, "Dua!" Angin kencang berhembus dari arah hutan membuat obor-obor padam seketika. Gelap melingkupi mereka semua. Lalu terdengar suara gemuruh. Dan di tengah lapangan, di antara para warga yang masih berusaha menyesuaikan diri dalam kegelapan, sesuatu mulai muncul. Sepasang mata merah menyala, bukan dari Pak Manto, bukan dari manusia, tapi dari makhluk yang kini berdiri di belakang kerumunan, tinggi, besar, berbulu hitam pekat, kepala babi, badan manusia. Warga yang melihatnya langsung menjerit panik. Tidak, itu dia! Makhluk itu mengeluarkan suara geraman rendah. Lalu dengan gerakan cepat, ia melompat ke tengah lapangan, mencengkram tubuh salah satu warga, dan melemparkannya sejauh 5 meter. Jeritan histeris menggema di udara. Sebagian warga berlari, sebagian lain jatuh terduduk karena ketakutan. Pak Andi dan Mas Dika mencoba mengangkat senjata mereka, tapi tangan mereka gemetar hebat. Makhluk itu mengeluarkan suara tawa yang menyerupai suara manusia dan hewan sekaligus. Hah! Kalian membuat kesalahan. Saat itu juga, tubuh Pak Manto yang masih terikat di tiang tiba-tiba kejang, lalu kepalanya jatuh ke samping. Pak Manto sudah mati, dan mereka baru saja menghukum orang yang salah. Makhluk itu tertawa lebih keras. Sekarang, giliran kalian. Warga yang masih bisa bergerak langsung berhamburan ke segala arah. Mas Dika menarik tangan Pak Andi, menyeretnya ke rumah Mbah Gunadi. Di belakang mereka, suara teriakan dan jeritan semakin banyak. Setelah kejadian mengerikan malam itu, warga desa Tentrem semakin ketakutan. Mereka tak bisa lagi menyangkal bahwa yang mereka hadapi bukan sekadar manusia yang menjadi babi ngepet, tapi sesuatu yang jauh lebih jahat. Namun di tengah ketakutan itu, mereka juga diliputi amarah. Mereka tak mau lagi menjadi korban.
Di setiap sudut desa, warga mulai berjaga lebih ketat. Setiap orang asing yang datang akan diawasi dengan penuh kecurigaan. Tak butuh waktu lama sebelum kecurigaan mereka jatuh pada seseorang. Seorang pemulung tua yang sering terlihat berkeliaran di sekitar desa. Orang-orang mulai berbisik di antara mereka sendiri. Dia selalu mondar-mandir, mengamati rumah-rumah kita. Jangan-jangan dia bukan pemulung beneran. Mungkin dia sedang mengintai siapa yang bisa dijadikan korban selanjutnya. Dia pasti survei desa sebelum babi ngepet beraksi. Hari itu juga, ketika si pemulung melintas di dekat rumah Pak Andi, beberapa warga yang sudah panas langsung menghadangnya. "Hoi Pak Tua, mau cari apa lagi di sini?" bentak salah satu warga. Si pemulung yang tubuhnya kurus dan berbalut pakaian lusuh hanya menatap mereka dengan bingung. "Saya cuma mencari barang bekas, Pak. Saya tidak ada niat buruk." Pak Heri yang masih trauma dengan kejadian malam sebelumnya maju dengan tatapan tajam. "Barang bekas? Atau sedang mencari mangsa?" Mas Dika ikut mendukung. "Kami sudah kehilangan orang karena babi ngepet itu. Dan kau selalu berkeliaran di sini, persis sebelum kejadian aneh terjadi." Pemulung itu mulai gemetar. "Sungguh, saya hanya pemulung biasa. Saya hanya lewat." Namun, warga sudah tak mau mendengar penjelasan. Mereka langsung menyeret pemulung itu ke tengah desa, mengikat tangannya, dan mengumpulkan semua warga. Suasana kembali panas. Teriakan-teriakan menggema. "Hukum dia! Ini pasti pelakunya." Sebelum kejadian aneh itu muncul, dia selalu berkeliaran di sini. Pak Andi mencoba menenangkan warga. "Kita harus pastikan dulu." Namun warga sudah terlanjur emosi. Beberapa dari mereka melempari pemulung itu dengan batu kecil, sementara yang lain mencaci maki tanpa ampun. Di tengah kekacauan itu, Mbah Gunadi datang. "Lepaskan dia!" Suaranya menggelegar, membuat semua orang terdiam. Dengan napas tersengal, Mbah Gunadi berjalan mendekati pemulung yang kini menangis ketakutan. "Apakah kalian tidak belajar dari kejadian Pak Manto?" Suara Mbah Gunadi penuh kemarahan. "Kita sudah salah menuduh sekali, jangan ulangi kebodohan itu." Namun sebagian warga masih belum puas. "Tapi Mbah, siapa lagi kalau bukan dia? Dia yang selalu mondar-mandir di desa kita." Mbah Gunadi mendekati pemulung itu, menatapnya dalam-dalam. "Siapa namamu, Nak?" Pemulung itu terisak. "Nama saya Karman, Mbah. Saya tidak punya rumah. Saya hanya mencari barang bekas untuk makan." Suasana mulai berubah. Beberapa warga mulai merasa ragu. Namun sebelum Mbah Gunadi bisa berbicara lebih jauh, angin dingin tiba-tiba bertiup. Obor yang menyala di sekitar desa bergetar hebat, lalu padam serentak. Dan di kejauhan dari arah hutan, terdengar suara mengerikan. Langkah berat menghantam tanah, semakin lama semakin dekat. Suara napas kasar terdengar di udara. Dari balik kegelapan, sepasang mata merah menyala kembali muncul. "Wahai manusia bodoh!" Suara itu menggema, dalam menyeramkan. Warga yang tadinya penuh amarah, kini berbalik ketakutan. Makhluk itu muncul lagi. Kali ini lebih besar, lebih menyeramkan. Dan ia menatap mereka dengan penuh ejekan. "Kalian memang sedangkan salah lagi." Saat itu juga, tubuh si pemulung mendadak kejang-kejang, lalu tubuhnya terangkat ke udara tanpa disentuh siapapun. Warga menjerit panik. Pemulung itu menatap mereka dengan air mata bercucuran. "Tolong, aku! Bukan dia!" Lalu, brak! Tubuhnya terlempar ke tanah, tak lagi bergerak. Ia sudah mati, dan mereka baru saja melakukan kesalahan untuk kedua kalinya. Makhluk itu tertawa, lalu menghilang dalam kabut hitam yang tiba-tiba muncul. Warga yang masih hidup hanya bisa menangis dan menggigil ketakutan. Malam itu mereka sadar, musuh mereka tidak bisa ditangkap, tidak bisa dibunuh, tidak bisa dilawan dengan tangan kosong. Dan yang paling mengerikan, makhluk itu masih berada di antara mereka. Malam itu, suasana di desa Tentrem benar-benar diambang kehancuran. Warga yang tersisa masih diliputi ketakutan setelah 2 orang menjadi korban salah tangkap. Makhluk itu, entah apapun wujudnya, masih berkeliaran dan seolah-olah sedang mempermainkan mereka. Namun, di tengah kengerian itu, ada satu hal yang mengganjal di benak Mbah Gunadi. "Kenapa hanya orang-orang tertentu yang menjadi korban?" gumamnya dalam hati. Mbah Gunadi mulai menganalisis. Semua korban yang tewas, baik Pak Manto maupun pemulung itu, sama-sama orang yang dianggap tak punya harta. Tapi di sisi lain, ada satu rumah di desa ini yang justru semakin megah di tengah kemiskinan warga lainnya. Rumah milik Haris, adik dari Pak Alex. Pak Heri juga mulai menyadari hal yang sama. "Mas Dika, rumah Haris dulu kecil dan hampir roboh, kan?" Mas Dika mengangguk. "Iya, bahkan dindingnya dulu masih dari anyaman bambu.
Tapi sejak beberapa tahun terakhir, rumahnya jadi besar. Lantainya keramik dan semua perabotnya mahal. Pak Andi menambahkan, dan katanya semua itu dari kiriman Pak Alex kakaknya yang sekarang tinggal di Jakarta. Mbah Gunadi mengetuk-ngetuk tongkatnya ke tanah. Pak Alex, aku ingat dulu dia orang biasa saja, tidak punya keahlian apapun. Bahkan waktu masih tinggal di sini, dia tidak bisa memperbaiki rumahnya sendiri. Tapi sekarang katanya jadi kontraktor sukses di kota. Pak Heri mulai berkeringat dingin. Jangan-jangan. Mbah Gunadi mengangguk. Aku rasa kita menemukan dalangnya. Mereka langsung menuju rumah Haris. Namun, belum sempat mereka mengetuk pintu. Sebuah suara ledak mengguncang udara. Jendela rumah Haris tiba-tiba pecah, dan dari dalam terdengar suara jeritan. Warga, tolong! Haris berlari keluar dengan wajah penuh luka. Bajunya robek, tubuhnya gemetar. Warga, Pak Alex, kakakku! Dia bukan manusia lagi. Semua orang tersentak. Dari dalam rumah angin kencang bertiup. Lampu-lampu di desa berkedip-kedip, lalu mati seketika. Dan dari dalam bayangan rumah itu, sesosok tubuh mulai terlihat. Bukan babi, bukan makhluk menyeramkan. Tapi seorang pria berbadan tegap, mengenakan pakaian rapi layaknya orang kota. Pak Alex. Ia melangkah keluar dengan senyum tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Kenapa semua panik? Katanya santai. Mbah Gunadi menatapnya tajam. Jadi kau dalangnya, Alex? Pak Alex terkekeh. Dalang? Dalang dari apa? Tapi saat itu juga, dari dalam rumah yang merangkak keluar. Seekor babi hitam besar, lebih besar dari sebelumnya, keluar dari balik bayangan. Tapi kali ini tubuhnya berubah aneh. Separuh manusia, separuh hewan. Matanya merah menyala dan di dahinya ada tulisan-tulisan aneh yang bercahaya. Semua warga menjerit ketakutan. Pak Andi mundur beberapa langkah. Apa-apaan ini? Pak Heri hampir pingsan. Setan apa ini? Pak Alex tertawa. Ini bukan setan. Ini adalah aku. Dan di depan mata mereka, babi itu perlahan berubah. Bulu-bulunya rontok, wajahnya mulai berubah. Menjadi wajah Pak Alex. Sekarang berdiri di depan mereka. Satu dalam wujud manusia, satu lagi dalam wujud babi jadi-jadian. Jeritan warga makin menjadi. Beberapa berusaha lari, tapi kaki mereka rasa lemas. Pak Alex, baik yang manusia maupun yang babi, menertawakan mereka semua. Selama ini kalian mencari-cari pelakunya, menuduh orang yang tidak bersalah, bahkan membunuh mereka. Suara Pak Alex terdengar dingin. Sementara aku ada di depan mata kalian, tapi kalian tidak pernah curiga. Mbah Gunadi menatapnya dengan penuh amarah. Kau mengorbankan saudara-saudaramu sendiri demi kekayaan haram ini? Pak Alex mendengus. Saudara? Mereka hanya manusia biasa. Sedangkan aku, ia mengangkat tangannya. Udaranya langsung bergetar. Aku sekarang lebih dari sekadar manusia. Tiba-tiba, tubuh Pak Alex yang manusia berubah menghitam. Ia melompat ke arah salah satu warga. Leher pria malang itu langsung patah dalam satu gerakan. Darah muncrat ke tanah. Semua orang menjerit histeris. Pak Alex yang kini sepenuhnya menjadi makhluk mengerikan tertawa keras. Satu persatu akan mati, seperti pemulung itu, seperti Pak Manto, karena kalian semua sudah terlalu banyak tahu. Malam itu desa Tentrem tak lagi menjadi desa yang tenang. Malam itu, mereka baru menyadari bahwa musuh mereka bukan hanya babi ngepet, tapi sesuatu yang jauh lebih jahat, sesuatu yang sudah hilang kemanusiaannya sepenuhnya. Suasana di desa Tentrem sudah seperti neraka. Warga berlarian panik, jeritan menggema ke segala penjuru. Pak Alex, yang kini bukan lagi manusia sepenuhnya, berdiri di tengah desa dengan mata merah menyala, menatap mereka seperti seorang jagal yang siap menghabisi hewan-hewan kurbannya. Mbah Gunadi berdiri paling depan, berusaha tetap tenang meskipun tubuhnya gemetar. Kita tidak bisa lari selamanya, teriaknya. Jika dia memang mengandalkan kekuatan hitam, maka kita harus melawannya dengan cara yang benar. Pak Andi, Pak Heri, dan Mas Dika mengangguk. Mereka sadar jika mereka tidak melawan, maka tidak akan ada yang tersisa dari desa Tentrem. Sementara itu, Haris, adik Pak Alex, masih berlutut di tanah, menangis ketakutan. Kakak, kenapa kau jadi seperti ini? Pak Alex tertawa sinis. Kau bodoh, Haris. Kau menikmati uangku, tapi kau tak pernah bertanya dari mana asalnya. Warga yang tersisa mulai berkumpul di belakang Mbah Gunadi. Para ibu menggandeng anak-anak mereka, bersembunyi di balik pagar dan pohon. Para pria mulai meraih apapun yang bisa mereka gunakan, bambu runcing, kayu, bahkan batu. Tapi Mbah Gunadi mengangkat tangan. Bukan dengan kekerasan, katanya tegas. Dia bukan manusia biasa lagi. Kita harus melawan dengan doa. Dengan cepat, Mbah Gunadi mulai melantunkan ayat-ayat suci. Suaranya lantang, menggema di tengah kegelapan.
Warga yang lain ikut mengikutinya, meskipun masih diliputi ketakutan. Pak Alex mendengus. Hah, kalian pikir bacaan itu bisa melawanku? Tapi sesuatu mulai terjadi. Tanah di bawah kaki Pak Alex mulai bergetar. Tubuhnya yang menghitam mendadak mengejang, dan dari kulitnya yang keras keluar asap tipis. Ia menggerang marah, menatap mereka dengan kebencian yang membara. Berhenti! Mbah Gunadi tidak berhenti. Ia justru semakin keras membaca doa, dan warga yang lain mengikuti dengan penuh semangat. Tiba-tiba, tubuh Pak Alex mulai berubah. Matanya yang merah semakin redup, kulitnya yang menghitam mulai merekah seperti tanah kering, dan dari tubuhnya keluar suara gemuruh seperti bara api yang dipadamkan. Pak Alex menggeram. Tidak! Ini tidak bisa terjadi! Tidak! Dalam sekejap, tubuhnya terangkat ke udara, berputar-putar seperti ditiup angin kencang. Dari dalam tubuhnya keluar jeritan-jeritan lain, seperti suara makhluk-makhluk tak kasat mata yang ikut terseret dalam kehancurannya. Dan kemudian, brak! Tubuhnya jatuh ke tanah dengan keras. Tidak lagi hitam, tidak lagi menyeramkan. Hanya tubuh seorang pria biasa, terkapar tak bernyawa di tengah tanah yang basah oleh keringat dan darah. Suasana hening, tidak ada yang bersuara, tidak ada yang bergerak. Lalu, Haris berjalan pelan ke arah mayat kakaknya. Tangannya gemetar saat ia menyentuh wajahnya yang kini kembali seperti manusia biasa. Tidak ada jawaban. Pak Alex sudah pergi. Warganya meledak dalam tangis lega. Beberapa orang berpelukan, beberapa berlutut dan berdoa, sementara yang lain hanya terdiam, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Mbah Gunadi menghela napas berat. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Malam itu, desa Tentrem kembali sunyi. Tapi bukan lagi sunyi yang nyaman, melainkan sunyi yang menyimpan luka dan trauma mendalam. Di pagi harinya, warga menguburkan jasad Pak Alex di luar desa, jauh dari pemukiman. Mereka tidak ingin ada jejaknya yang tersisa di desa mereka. Haris, yang kini merasa bersalah atas segalanya, memutuskan untuk pergi meninggalkan desa. Aku tak pantas tinggal di sini, katanya lirih. Tidak ada yang mencoba menghentikannya. Hari-hari berlalu, dan perlahan desa Tentrem kembali pulih.